ya, teman-teman ya. Ini kan berarti dari sang suami minta, oke, kalau mau damai, pecat pengacara lo, misalnya gitu. Kalau abang ingin yang terbaik buat klien abang, tentu saya yang terbaik bagi toh juga gua nggak mengharapkan duit dari kasus ini. Oh, nggak ngarepin duit? Alah, hanya paling nanti diganti transfer anak buah saya. Ini kan bukan jenis kasus saya. Kalau mau bermediasi dengan Tante Desire, Bang Hotman harus mundur sebagai pengacara, abang oke. Yang penting mereka bisa bersatu I don't lagi. care. I come here not for money. Iya. Mungkin abang niatnya untuk membantu karena merasa iba gitu. Iya, ya dia kan? datang ke rumah saya nangis-nangis. Iya. Di gerbang rumah saya itu. Jadi Datang semua lengkap sama mantu, sama anaknya, sama si Bam semuanya. And I'm so surprised karena Anda kan melihat di Instagram betapa bahagianya mereka. Betul. Ketika datang, what? Saya bilang. Betul. Jadi oke, go ahead saya bilang. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral yang sedang terjadi di negeri ini soal selebritas dan tokoh publik yang selalu saja ada berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal perseteruan dan kasus perhara rumah tangga Desire Tarigan dan Hotma Sitompul yang belum juga menunjukkan titik terang. Nah, Hotman Paris Hutapea selaku pengacara Desire Tarigan akhirnya menanggapi beberapa isu yang sedang dilontarkan kepadanya, terutama soal pernyataan dari pihak Hotma Sitompul yang menyatakan bahwa masalah ini bisa selesai jika dia mundur atau Desire mencabut kuasa dari Hotman Paris. Hal itu dikemukakan Hotman Paris dalam acara Kopi Viral di Trans TV yang dipandu oleh Melanie, Ricardo dan beberapa artis yang lain. Dalam keterangannya di acara itu ada beberapa hal yang dijawab oleh Hotman Paris, terutama soal pelanggaran kode etik yang dituduhkan para pengacara Hotma Sitompul kepadanya. Kemudian dia juga menceritakan sejarah bagaimana kasus ini bisa meledak sementara dia tidak melakukan apa-apa, dan dia juga mengemukakan alasannya mengapa membantu Desire Tarigan menjadi pengacaranya, karena dia tidak mengharapkan uang dalam kasus ini. Dan yang paling mengejutkan adalah pernyataan Hotman Paris bahwa kalau memang dia mundur itu jalan yang terbaik bagi Desire untuk menemukan haknya, mendapatkan haknya, dan juga dapat menempuh perdamaian mediasi dengan Hotma Sitompul, maka dia Hotman Paris siap mundur. Nah, bagaimana pernyataan Hotman Paris dalam acara ini? Yuk simak fakta Bang Pin, like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap pelantikan jarimu. Oke, langsung saja. Beberapa waktu yang lalu Hotman Paris Hutapea diundang di acara Kopi Viral Trans 7 dan tentu dia ditanya-tanya soal perkembangan kasus dari Desire Tarigan dan Hotma Sitompul yang menjadi viral di tanah air. Awalnya Hotman ditanya soal bagaimana pendapatnya jika nanti dia dicabut izin pengacaranya karena sudah diadukan ke Peradi soal pelanggaran kode etik oleh para pengacara dari Hotma Sitompul. Hotman Paris pun menjawab santai karena dia punya legal mind. Bahkan kontroversial, pendapat abang? Saya sudah mengatakan, saya itu setiap bicara legal mind saya sudah begitu canggih sehingga saya tidak khawatir. Pertama misalnya ada tuduhan saya membuka aib katanya. Soal kenapa dia pergi. Orang di pertemuan di awal-awal saya nggak ikut. Anda lihat kan waktu Desi ke depan rumah itu saya kan nggak ikut. Saya waktu itu lagi istirahat vaksin. Ya, disitulah Desi membeberkan kenapa, masalahnya apa. Jadi kliennya sendiri yang ngomong ke publik. Dan itu hal biasa dalam semua ribut-ribut keluarga. Ya. Jadi kalau ada omongan abang dianggap membuka aib, menurut abang? Coba Anda nonton aib yang mana?
Semua infotainment juga bingung. Yang mana Hotman itu bicaranya sangat kalem, Bukan sangat keluar tenang. dari statement abang ya. Gak ada satupun. Iya. Satu-satunya mungkin yang menyindir perasaan orang yang saya bilang, saya kalah sama istri saya. Oh. Bahwa istri saya, harta saya hampir semua atas nama istri. Saya kalah sama istri saya. Kok saya nggak berani nikah lagi gitu loh. Iya, iya. Ya kalau ada orang tersungging itu kan diriku. Jadi coba Anda infotainment apapun, tidak ada satu kata pun. Tidak ada satu kata pun. Ya, adanya adalah klien yang menceritakan kasusnya. Makanya. Bahkan ada yang bilang saya itu katanya banci tampil. Ada yang bilang saya itu katanya manusia tidak bisa dipegang omongannya sama seperti kambing. Itu yang bisa diajukan ke kode etik. Kalau dari saya satu kata pun tidak ada yang salah. Dan selanjutnya, para host di acara itu, terutama Melanie, Ricardo dan juga Indra Bekti menanyakan bagaimana pendapat dari Hotman Paris atas berita yang menyatakan bahwa pihak Hotman Sitompul baru mau mediasi dan bisa menyelesaikan masalah itu asal mencabut kuasa hukum ke Hotman Paris. Artinya Ibu Desiree harus mencabut kuasa hukumnya ke Hotman Paris. Baru akan terjadi mediasi. Dan para host pun menanyakan bagaimana Bang Hotman jika memang hal itu adalah jalan yang terbaik bagi Bu Desi dan bisa mediasi serta mendapatkan hak-haknya. Hotman Paris pun menyatakan bahwa dia siap mundur karena dia di kasus itu juga tidak mengharapkan uang. Dan lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa banyak kasus yang dia tangani dia tidak mengharapkan uang. Karena di kasus-kasus yang lain Hotman Paris sudah banyak mendapatkan uang dari orang-orang kaya yang dibela dalam peradilan perdata atau sengketa bisnis. Bahkan Hotman Paris pernah mengatakan tertinggi bayarannya adalah 12 juta US dollar. Ya, ini kan berarti dari sang suami minta, oke, kalau mau damai, pecat pengacara lo, misalnya Ya. gitu. Kalau abang ingin yang terbaik buat klien abang, Tentu berarti saya yang abang terbaik bagi toh juga gua nggak mengharapkan duit dari kasus ini. Iya. Oh nggak ngarepin duit? Alah, hanya paling nanti diganti transfer anak buah saya. Oh. Ini kan bukan jenis kasus saya. Nggak mengharapkan duit. Saya nggak. Jadi kenapa abang ambil? Ya, saya paling suka kalau ada khas-khas tertentu lah. Karena saya begitu pertama kali istrinya datang nangis-nangis ke rumah saya. I'm so surprised gitu loh. Tapi saya nggak boleh buka di sini. Iya. Ya, aku itulah bagian dari biologis. Lu nggak akan bisa maju kalau lu nggak berani tantangan gitu loh. Justru ini menurut lo it's challenge ya? Bisa kan? challenge. Abang gitu tuh sama loh. kayak saya Iya. bang. Kalau Nggak Anda ada. Emang lu pengennya orang tuh ingat Hotman Paris tuh apa sih? Apa ingat seperti Saya nggak mengharapkan apa-apa, saya tidak mengharapkan apa-apa, saya hidup Ya. just normal. Jujur saya sendiri sebenarnya sudah pengen pensiun, saya udah 36 tahun Capek jadi ya? pengacara. Sekaya apapun tetap aja makannya nasi rawon sama nasi goreng. Tapi kalau permintaan dari Bang Hotma bahwa kalau mau bermediasi dengan Tante Desiree, Bang Hotman harus mundur sebagai pengacara, abang oke. Yang penting mereka bisa bersatu I lagi. don't care, I come here not for money. Iya. Iya, iya. Mungkin Iya abang kan? niatnya untuk membantu karena merasa iba gitu. Iya, ya dia kan? datang ke rumah saya nangis-nangis. Iya, iya. Di gerbang rumah saya itu. Jadi Datang semua lengkap sama mantu, sama anaknya, sama si Bam semuanya. And I'm so surprised karena Anda kan melihat di Instagram betapa bahagianya mereka. Betul, Ketika datang, what tuh saya bilang. betul. Jadi oke, go ahead saya bilang. Ya. Ya untuk Oke. apa hidup kalau Tapi- jadi penakut? Tapi berarti kemungkinan untuk mereka berdamai kembali dalam ikatan suami istri masih ada bang? Kalau aspek itu saya sangat nggak bisa komen dah. Oke. Iya, iya. Kalau aspek apakah bisa kembali? Ya. Tapi kalau antara Bang Hotma